Selamat datang kembali di channel Mikro Anime. Di video kali ini gue bakalan ngebahas sekaligus nge-review anime yang telah selesai tayang dan yang telah gue tonton. Tapi bukan berarti gue bakalan ngebahas dan nge-review animenya episode per episode. Dan untuk bagian cerita enggak bakalan gue bahas secara menyeluruh agar enggak terlalu berat spoilernya. Sebagai disclaimer, gue hanya akan ngebahas dan nge-review dari apa yang telah dianimasikan. Gua nggak akan ngambil sumber dari manga, light novel, maupun sumber lainnya sebagai bahan tambahan di video ini, ataupun gua gunakan sebagai bahan pembanding dengan animenya. Dan tentunya akan mengandung sedikit spoiler. Di video kali ini, gua mau ngebahas anime yang berjudul Tantewa Mou Shindeiru. Anime ini dirilis di tahun 2021. Seingat gua, sebelum anime ini rilis pun sudah cukup banyak informasi tentang anime ini yang beredar di Instagram. Serta juga seingat gua banyak orang yang berekspektasi tinggi untuk anime ini dan diprediksi akan menjadi anime yang bagus. Gua sendiri juga berekspektasi cukup tinggi untuk anime ini, tapi ya semoga berkat video ini kalian jadi bisa memilih untuk menonton anime ini apa enggak. Lanjut, saat ini di Manimilist, anime ini memiliki rating sebesar 6,37 dan memiliki 12 episode. Anime ini digarap oleh studio NG. Studio NG ini sendiri bukanlah studio yang terkenal, dan bahkan gue baru tahu kalau ada studio ini, walaupun gue udah pernah menonton satu lagi anime yang digarap oleh studio ini. Sampai sejauh ini, studio ini baru saja menggarap 4 anime termasuk anime ini, dan sisa 3 anime lainnya adalah Uzaki-chan wa Ashobitai, Hatagi Kemonomichi, dan Kyukyoku Shinkashitai Full Dive RPG Gagenjitsu Yorimokusoge Datara. Untuk genre dari anime ini adalah komedi, drama, misteri, dan romance. Serta batas usia dari anime ini adalah 13 tahun ke atas. Sekarang masuk ke bagian opening dan ending. Untuk opening dari anime ini hanya ada satu. Openingnya sendiri bagus loh. Lagunya enak untuk didengar dan gua rasa bisa cocok banget dengan telinga kalian. Walaupun begitu, jangan sering didengar juga, ntar cepat bosan. Nah, kalau untuk endingnya juga hanya ada satu. Endingnya sendiri juga bagus banget. Lagunya santai, enak untuk didengar, dan mungkin juga bisa cocok banget di telinga kalian. Tapi untuk ending dari episode pertama itu adalah opening dari animenya. Dan ya, gua suka banget opening dan ending dari anime ini. Sekarang masuk ke bagian visual. Untuk visual dari anime ini jujur aja ya, nggak bagus. Visual dari anime ini bisa dibilang monoton banget. Tapi alangkah baiknya nanti gua jelasin aja di bagian kekurangan dari anime ini. Jadi sekarang lanjut ke bagian karakter. Karakter utama dari anime ini ada 3, yakni yang pertama Siesta. Siesta adalah seorang gadis yang memiliki rambut pendek sebahu yang berwarna putih dan memiliki mata yang berwarna biru langit. Siesta juga adalah seorang gadis yang tenang, santai, kuat, dan pandai. Tapi Siesta bisa menjadi panik apabila Kimihiko sedang dalam bahaya. Yang kedua, Kimizuka Kimihiko. Kimihiko adalah seorang laki-laki yang memiliki rambut yang berwarna hitam dan memiliki mata yang berwarna emas. Kimihiko adalah seorang laki-laki yang juga pendiam, pandai, dan tenang. Namun Kimihiko seringkali mendapat masalah dimanapun dia berada. Yang ketiga, Natsunagi Nagisa. Nagisa adalah seorang gadis yang memiliki rambut panjang yang berwarna hitam dan memiliki mata yang berwarna merah kecoklatan. Nagisa adalah seorang gadis yang ceria, aktif, dan baik. Namun, Nagisa bisa menjadi sangat naif karena sangat ingin menjadi detektif. Padahal dia sendiri belum memiliki pengalaman apapun. Sekarang, gua mau ngebahas sedikit tentang seiyuu dari ketiga karakter utama tadi. Yang pertama, seiyuu dari Siesta adalah Miyashita Saki. Miyashita Saki sendiri baru mengisi suara karakter di 4 anime termasuk anime ini. Walaupun begitu, karakter yang diisi suara olehnya semuanya adalah karakter utama. Dan para karakter itu adalah Higa Kanata dari Haruka Nari Shift, Take Kasamiki dari Hokago Saikoro Club, dan Sujuno dari Shoukou Musume Senki. Yang kedua, seiyuu dari Kimizuka Kimihiko adalah Nagai Arata. Nagai Arata sendiri baru mengisi suara karakter di 2 anime termasuk anime ini. Dan satu karakter lagi yang diisi suara olehnya adalah Kokuriki Daisen dari Nanbaka season kedua. Yang ketiga, seiyuu dari Natsunagi Nagisa adalah Taketatsu Ayana. Taketatsu Ayana sendiri telah banyak mengisi suara di anime lain seperti
Shimizu Miharu dari Bakatu Test Touhoukanju, Eclair Martinozi dari Dog Days, Takahara Ayumi dari Kaminomi Joushiru Sekai, Kousaka Kirino dari Oreimo, Kirigaya Suguha dari Sword Art Online, dan masih banyak lagi yang lain. Lanjut, masuk ke bagian cerita. Bercerita tentang Kimihiko yang diculik dan tiba-tiba berada di dalam pesawat yang sedang mengudara. Di dalam pesawat tersebut, Kimihiko bertemu dengan Siesta yang merupakan seorang detektif hebat. Yang kemudian, Siesta meminta Kimihiko untuk menjadi asisten detektifnya untuk meringkus seorang pembajak pesawat. Tak lama kemudian, cerita pun berlanjut dan terjadi time skip. Di saat setelah time skip, Siesta dinyatakan telah meninggal, yang membuat Kimihiko hidup sendiri. Namun, tiba-tiba muncullah Nagisa yang sedang mencari seorang detektif untuk membantunya. Setelah itu, cerita pun berlanjut dari Nagisa yang bertekad untuk menjadi detektif hebat seperti Siesta, Kimihiko dan Nagisa yang menyelamatkan seorang idol yang sedang terancam bahaya, melawan sebuah organisasi jahat, dan beberapa lagi yang lain. Sekian untuk ceritanya. Sekarang masuk ke bagian kekurangan dari anime ini. Yang pertama, visual. Seperti yang tadi gua bilang, visual dari anime ini monoton. Detail-detail latar ataupun yang lain itu terasa datar dan biasa saja. Tidak terasa ada yang spesial. Warna-warna yang dipakai juga bisa dibilang adalah warna yang pudar, pencahayaan yang juga agak terang. Namun memang harus gua akui, untuk wajah dan ekspresi karakternya cukup bagus. Tapi ya, bagi gua kekurangan untuk bagian visualnya terlalu banyak. Sejujurnya, gua juga gak bisa salahin studio yang menggarap anime ini, karena toh memang belum banyak menggarap anime. Tapi kekurangan ya tetap kekurangan. Yang kedua, cerita. Menurut gua, cerita dari anime ini cukup aneh. Dari yang gua ekspektasikan adalah cerita di mana Kimihiko dan Nagisa yang memecahkan masalah yang dibantu dengan hal-hal yang ditinggalkan oleh Siesta. Ataupun Siesta yang datang kepada Kimihiko dan Nagisa dalam mimpi maupun dalam wujud hantu untuk membantu Kimihiko dan Nagisa dalam memecahkan masalah. Tapi yang gua dapat kebanyakan malah cuman flashback dari Kimihiko yang sedang menjalankan misi bersama Siesta. Memang gua sendiri gak tahu juga apakah dari sumbernya juga banyak flashback di awal-awal cerita. Tapi itulah yang gua keluhkan dan menjadi kekurangannya. Soalnya ini anime hanya ada 12 episode. Jika ada 24 episode, mungkin gua masih bisa memakluminya. Sekian untuk kekurangannya. Sebenarnya kekurangannya bukan cuma 2, tapi masih ada beberapa lagi. Namun kekurangan selain yang 2 tadi itu merupakan kekurangan minor dari anime ini, yang mana itu lebih ke selera kalian masing-masing saat menonton anime ini. Terakhir, masuk ke bagian kesimpulan. Sebenarnya anime ini terlalu santai untuk anime yang memiliki genre misteri. Dan jujur aja, gue lebih bisa menikmati bagian drama dan romance dari anime ini. Walaupun anime ini berusaha untuk menonjolkan sisi misterinya. Anime ini gue rekomendasikan buat kalian yang sedang nyari anime misteri santai yang tidak terlalu bikin kepala kalian pusing dan bingung. Ya, menurut gue sih kalau nonton anime misteri yang gak bikin kepala pusing itu kurang asik ya. Nah, tentunya anime ini gak gue rekomendasikan buat kalian yang sedang nyari anime misteri yang serius, yang bisa bikin kalian ikut mikir dan juga pusing. Serta rating yang gue beri untuk anime ini adalah sebesar 6,5 dari 10. Sekian untuk video kali ini. Agar channel ini bisa lebih berkembang lagi, dan jika kalian suka video ini, boleh dong di like, share, dan subscribe. Maaf kalau ada salah kata, pengucapan, maupun informasi yang kusampaikan. Jika ada perbedaan opini atau pendapat, silakan tulis dan diskusikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Tschüss!